Halo guys, welcome to our podcast. Di sini ada aku sama teman-teman aku. Hai. Asik, perkenalan dulu nih kita. Halo, aku Ken Cyril dari kelas 10 IPS 3. Hai, aku Galang Kamulyan Wibowo dari 10 IPS 2. Halo, aku Juwana Gracia dari 10 MIPA 2 episode 18. Hai, aku Ignatius Yogian Diwamukas dari 10 MIPA 2. Oh iya guys, mau nanya nih, apa yang kalian pikirin kalau aku nyebut kata Jogja? Kalau aku sih langsung inget lagu Sesuatu di Jogja by Aditya Sofyan. Ini lagunya. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Kalau aku dengar kata Jogja, aku langsung inget suasana dan budayanya. Wah, kalau aku langsung ingat pengalaman study tourku pas ke Jogja nih. Wih, kayaknya seru nih study-tournya. Ceritain dong. Semangat banget kalian. Oke, aku bakal ceritain pengalaman study tourku. Mau dengerin nggak? 2, 3, beli kedondong. Mau dong? Oke, aku mulai cerita ya. Jadi, beberapa waktu lalu, aku dan teman-teman study tour ke Jogja. Sebelum berangkat, Bapak Ibu Guru ngejelasin aturan dan tata tertib selama study tour. Dan kalau kita ngelanggar, kita bakal dapat hukuman gitu deh. Wait, sorry nih tak potong. Aku mau ngasih tahu kalau ternyata pemberlakuan tata tertib dan pemberian hukuman itu termasuk pengendalian sosial loh. Pengendalian sosial? Maksudnya? Jadi, pengendalian sosial itu kayak suatu upaya atau tindakan untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Ada 2 jenis pengendalian sosial yang aku tahu. Yang pertama, pengendalian represif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang mana dilakukan setelah terjadi penyimpangan. Atau istilah lainnya, sehabis berbuat kesalahan, dia ngejalanin hukumannya gitu. Biasanya sih hukumannya tuh tergantung perbuatan. Semisal kalau berantem gitu disuruh baikan, terus berdua ngejalanin hukuman bareng. Jenis yang kedua, pengendalian preventif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan dengan tujuan agar bisa mencegah terjadinya penyimpangan sosial di dalam lingkungan masyarakat. Istilah lainnya, menasehati sebelum melakukan pelanggaran. Semisal kayak di sekolah mau tawuran gitu, guru ngasih peringatan kalau sampai tawuran bakal dikeluarin dari sekolah. Jadi siswa takut dan gak jadi tawuran deh. Wah, aku sendiri baru tahu loh kalau itu termasuk pengendalian sosial. Makasih loh atas informasinya. Sekarang aku lanjut cerita ya. Nah, habis dikasih tahu tentang tata tertib itu, aku dan teman-teman langsung on the way ke Jogja. Destinasi wisata yang aku kunjungi pertama kali dulu adalah Pantai Parangtritis. Ekosistem pantai di sana tuh bagus banget. Aku juga senang ekosistem pantai ya. Jadi, ekosistem pantai adalah ekosistem yang ada di wilayah perbatasan antara air laut dan daratan. Ekosistem pantai terdiri dari macam-macam vegetasi pantai. Macam-macam vegetasi pantai itu adalah formasi Pescaprai dengan tumbuhan khas kangkung laut, formasi Barringtonia dengan tumbuhan khas butun, dan daerah pasang surut dengan tumbuhan khas mangrove. Nah, ekosistem pantai terdiri dari komponen biotik yaitu tumbuhan dan hewan, serta terdiri dari komponen abiotik yang mencakup gelombang, arus, angin, pasir batuan, dan sebagainya. Oh iya, daerah tepi pantai adalah zona litoral dalam zonasi air laut. Daerah litoral atau tepi pantai ini menyediakan tempat bagi kebanyakan ikan dan udang, serta kepiting untuk membesarkan anak-anaknya. Setelah zona litoral, terdapat zona laut dangkal. Di zona laut dangkal, terdapat daerah perkembangbiakan ikan. Di zona laut dangkal ada ikan Nemo dan anemon laut yang bersimbiosis komersialisme. Ikan Nemo diuntungkan karena mendapat tempat tinggal, sedangkan anemon laut tidak untung serta tidak rugi. Nah, setelah zona laut dangkal terdapat zona pelagi. Zona pelagi merupakan wilayah laut terbuka yang terdiri dari 2 wilayah kedalaman yang berbeda, yaitu zona voltik dan zona avoltik. Back to topic, main di Pantai Parangtritis seru banget loh. Setelah main, aku sama teman-teman foto di tebing yang cantik banget. Karena aku terpesona sama tebingnya, aku hitung tinggi tebingnya pakai perbandingan trigonometris ketika siku-siku deh.
Phi, perbandingan rasio segitiga siku-siku, terdiri dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Dalam aku menghitung tinggi tebing itu, aku menggunakan rasio trigonometri tan, yaitu perbandingan di mana sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut. Jadi, dengan tinggiku yang 160 cm, aku berdiri di depan tebing dengan jarak 8 meter. Saat aku memandang puncak tebing, sudut elevasi yang terbentuk adalah 45 derajat. Kemudian, aku menghitung tinggi tebing dengan X sebagai jarak antara aku dengan tebing atau sisi samping, H sebagai sisi depan dari aku memandang, dan T sebagai tinggi badanku. Sehingga diperoleh, jadi tinggi tebing yang aku peroleh adalah 9,6 meter. Wah, kayaknya cantik banget pantainya. By the way, habis ke pantai, kamu kemana lagi, Chris? Habis ke pantai, aku sama teman ke gereja Manjuran di Bantul. Di sana kami jelasin tentang kerajaan Allah. Sebelum menjelaskan tentang paham kerajaan Allah, Kak Danija, pembimbing kami pada waktu itu, menjelaskan kerinduan masyarakat tentang harapan akan masa depan dengan latar belakang yang mempengaruhinya. Contohnya, pedagang kaki lima yang berharap kepada calon wakil rakyat agar jika terpilih, calon wakil rakyat tersebut dapat membuat kebijakan yang dapat membantu mereka. Kak Danuja menjelaskan jika harapan seperti itu hampir menyerupai harapan masyarakat Yahudi saat dijajah bangsa Romawi. Karena dijajah dan keadaan sosial budaya serta ekonominya buruk, memunculkan harapan berupa berbagai macam-macam pemahaman kerajaan Allah pada waktu itu. Macam-macam paham kerajaan Allah pada waktu itu adalah paham kerajaan Allah yang bersifat nasionalistis, paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptik, dan paham kerajaan Allah yang bersifat legalistik. Nah, oleh karena banyaknya paham kerajaan Allah pada waktu itu, Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Yesus menjelaskan paham kerajaan Allah ini melalui berbagai perumpamaan, seperti perumpamaan penabur, lalang, biji sesawi, dan lain-lain agar lebih mudah dipahami. Selain perumpamaan, Yesus juga mewartakan kerajaan Allah melalui tindakannya. Kak Danuja menjelaskan tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan sangat baik dan jelas. By the way, gereja Ganjuran bagus banget loh. Di sana ada candi gitu. Nah, habis dari gereja Ganjuran, aku sama teman-teman mampir ke Sekaten buat lihat kebudayaan di sana dan beli oleh-oleh. Barang-barang yang dijual di sana bagus banget loh. Bahkan ada yang jual lukisan Pangeran Diponegoro. Indah banget sumpah. Karena cantik banget lukisannya, aku beli deh. Wah, bagus banget pasti lukisan Pangeran Diponegoro. By the way, Pangeran Diponegoro itu salah satu pahlawan di Indonesia loh. Beliau ikut andil dalam sejarah perang Diponegoro. Sekalian aku ceritain sejarah perang Diponegoro ya. The Java War or Diponegoro War was fought in Java between 1825 and 1830. It started as a rebellion led by Prince Diponegoro. The proximate cause was the Dutch decision to build a road across a piece of his property that contained his parents' tomb. Among other causes was a sense of betrayal by the Dutch felt by members of the Javanese aristocratic families, as they were no longer able to rent land at high price. Java War, the troops of Prince Diponegoro were very successful in beginning, controlling the middle of Java and besieging Yogyakarta. Furthermore, the Javanese population was supportive of Prince Diponegoro's cause, whereas the Dutch colonial authorities were initially very indecisive. However, as the Java War prolonged, Prince Diponegoro had difficulty in maintaining the numbers of his troops. The Dutch colonial army, however, was able to fill its ranks with troops from Sulawesi and later on from the Netherlands. The Dutch commander, General de Kock, was able to end the siege of Yogyakarta on 25 September 1825. Prince Diponegoro started a fierce guerrilla war, and it was not until 1827 that the Dutch army gained the upper hand. It is estimated that 200,000 died over the course of the conflict, 8,000 being Dutch. The rebellion finally ended in 1830 after Prince Diponegoro was tricked into entering Dutch custody near Magelang, believing he was there for negotiations for a possible ceasefire. He was captured through treachery and deported to Manado and then to Makassar, where he died in 1855.
Because of the large number of European soldiers who perished in the war, the Dutch government decided to recruit African soldiers in Gold Coast, the so-called Belanda Hitam. Terharu banget dengernya. Jadi gak nyesel beli lukisan makanan di Bang Negoro deh. Apalagi aku sampai negosiasi tawar-menawar harganya biar lebih murah. Pertamanya tuh harga jualnya 100.000. Terus aku tawar jadi 75.000. Akhirnya aku sama bapaknya bernegosiasi. Jadi hasil akhir harga lukisan pangeran di Ponegoronya 80.000. Seneng banget deh negosiasinya berhasil dan jadi lebih murah. Aku baru tahu loh kalau nawar-menawar tuh negosiasi. Oh iya, BTW negosiasi sama debat itu sama apa beda? Beda dong. Jadi, kalau negosiasi itu interaksi sosial dari pihak-pihak yang terlibat dan berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Nah, kalau debat itu pembahasan dan pertukaran pendapat atau adu argumen tentang suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Loh, cara ngebedain sama debatnya itu gimana? Kalau debat itu ada unsur-unsurnya, kayak ada mosi, itu topik debatnya. Terus ada tim afirmatif, itu tim yang setuju sama gagasan mosi. Terus ada tim oposisinya juga. Tim oposisi itu tim yang gak setuju sama gagasan yang ada di dalam mosi. Selain itu ada tim netralnya juga. Tim netral tuh yang ngasih dukungan ke kedua tim. Ada moderator juga buat jadi pemandu. Yang terakhir ada notulen atau orang yang nulis gimana jalannya debat, terus dia nyatat kesimpulan dari debat itu. Nah terus isi debat tuh biasanya yang pertama perkenalan, terus penyampaian argumen, baru masuk ke debatnya, yang terakhir baru deh kesimpulannya. Nah, kalau cara berdebatnya gimana? Masih nggak paham deh. Sekalian nanya juga, esensi debat itu apa sih? Jadi, kalau cara berdebat tuh yang pertama, kita harus ngajuin pertanyaan biar bisa ngajuin argumen. Terus nih, kalau ada lawan yang udah dia ngajuin argumen, kita harus nyanggah pendapat lawan kayak gimana pendapat bisa bertentangan sama pendapat lawan. Terus pokoknya kita juga harus nanggepin bantahan lawan. Dan biasanya ada juga lawan yang ngalamin kesesatan berpikir gitu. Nah, kita juga harus periksa kesesatan berpikirnya dia. Dan yang terakhir, kita gak boleh ngulangin terus pendapat yang sama. Dan buat yang esensi debat itu mempertemukan dua pendapat yang berbeda untuk menguji validitas dan rasionalitas masing-masing gagasan. Gitu. Walah, gitu toh. Thank you ya udah jelasin. Wah, aku jadi ikut nambah pengetahuan tentang debat nih. Jadi lebih paham sekarang. BTW, Grace, kamu lanjut dong. Habis dari Skaten, kamu kemana lagi? Habis dari Skaten, aku nonton Sendiri Ramayana di Prambanan. Acaranya bagus banget dan seru. Jadi pengen nonton lagi deh. Habis itu aku sama teman-teman balik lagi deh ke Solo dan selesai. Menurutku Jogja tuh punya tempat tersendiri. Iya, gimana nih pendapat kalian tentang Jogja setelah dengar cerita study tourku tadi? Habis dengar study tour tentang Jogja tadi, sudut pandangku tentang Jogja berubah. Dari cerita yang kamu bagiin ke kita tadi, aku jadi tahu kalau Jogja tuh gak sepadas yang kayak di lagu Sesuatu di Jogja. Budaya Jogja itu beda dan kaya, mulai dari sekaten, tariannya, sendera tarinya, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, dengan kita menghormatinya dan mengakui, maka akan menciptakan masyarakat yang rukun karena implementasi wawasan Nusantara dan kehidupan sosial budaya berjalan dengan baik. Dan ya, menurutku Jogja itu termasuk Pancagatra wawasan Nusantara karena mempunyai beragam kebudayaan. Oleh karena itu, kita harus mencintainya dan merawatnya dengan baik. Yap, bener banget. Jogja itu indah dengan kebudayaannya. Dan gak cuman Jogja aja, semua daerah indah dengan kebudayaannya masing-masing. Oleh karena itu, udah jadi tugas kita buat melestarikan budaya di era global ini. Contoh melestarikan budayanya gimana tuh? Ya macem-macem, bisa belajar nari atau jual gambar dengan motif budaya di daerahmu. Kayak salah satu kenalanku, dia melestarikan budaya dengan cara membuat tote bag pakai motif tari gambyong yang berasal dari Solo. Jadi dia bikin motifnya dulu, habis itu dicetak terus dijual deh. Wih, bagus juga ya idenya. Jadi melestarikan budaya banyak banget ya caranya. Iya dong, banyak banget. Karena setiap orang punya cara masing-masing untuk mengembangkan budaya daerahnya. Jadi hayu kita bergandeng tangan mengembangkan budaya Indonesia di tengah era global ini. Setuju? Setuju.
Wah, udah ngomong banyak banget loh kita. So, sampai sini aja podcast dari kita. Semoga dari obrolan kita ini kalian bisa dapat banyak ilmu. Sekian dan terima kasih. Bye and see you. Bye.